warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfira Novita Dewi dari Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi Semarang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam merek dagang. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas kali ini. Pertama, ada bahasa Indonesia, pengertian, peran, dan fungsi. Yang kedua ada merek dagang, meliputi pengertian, fungsi, dan manfaat. Yang ketiga ada bahasa yang baik dan benar dalam merek dagang. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa menjadi persatuan bangsa Indonesia. Jika dipandang dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada abad awal ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia. Kira-kira apa aja sih perannya bahasa Indonesia itu? Peran bahasa Indonesia juga merupakan dari alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Terus yang kedua ada bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang ketiga ada bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang keempat ada bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia itu digunakan sebagai sarana dalam kegiatan manusia, seperti halnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membuat bahasa juga ikut terus berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Ya, selanjutnya ada merek dagang. Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari sumber tertentu dan membedakannya dari yang lain. Pemilik merek dagang dapat berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apapun. Merek dagang inilah yang membuat suatu produk atau jasa menjadi unik dan berbeda dengan bisnis sejenis lainnya, serta
membuat pembeli atau pelanggan lebih mudah mengenali produk. Selanjutnya ada fungsi merek dagang. Apa aja sih fungsi merek dagang itu? Yang pertama, sebagai tanda pengenal produk. Suatu barang yang diproduksi umumnya memiliki nama merek tersendiri. Hal ini cenderung dilakukan oleh orang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut dengan tujuan untuk membedakan barang produksinya dari barang yang lain. Yang kedua, sebagai alat promosi. Apa sih maksud sebagai alat promosi itu? Alat promosi itu suatu barang atau jasa yang hadir di tengah masyarakat dengan disertai adanya nama merek, maka akan lebih mudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Adanya merek tentu dapat membuat masyarakat menjadi lebih ingat dengan barang yang ingin dibeli. Terlebih lagi, bila produk tersebut sudah ada sejak lama di tengah masyarakat. Hal ini tentu merupakan langkah yang tepat dan menjadi bagian dari strategi marketing terbaik. Yang ketiga, ada menunjukkan asal barang atau jasa. Menunjukkan asal barang atau jasa ini berfungsi sebagai asal dari barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Suatu merek bisa menandakan suatu barang atau jasa dan membedakannya dari barang atau jasa yang lainnya. Tidak hanya itu saja, tetapi nama merek juga bisa mengidentifikasi suatu produk sehingga masyarakat bisa tahu banyak hal mengenai produk tersebut. Next ada manfaat merek dagang. Merek dagang memiliki manfaat yaitu selain sebagai identifikasi sebuah produk dan juga kepentingannya, ternyata merek juga memiliki manfaat untuk konsumen bahkan juga publik. Terus bagi konsumen, manfaat merek yakni merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa. Manfaat merek bagi perusahaan. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Selanjutnya, manfaat merek bagi publik. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang baik dan benar pada merek dagang. Gimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam merek dagang? Berikut penjelasannya. Identifikasi merek dagang dengan benar mencakup menandainya dengan simbol merek dagang yang tepat. Seperti ada huruf R di situ atau TM sebagaimana yang ditunjukkan di daftar produk di situs web, dan menggunakan deskripsi atau kata benda generik produk yang tepat. Jangan mengubah ejaan, menggunakan bentuk kepemilikan atau jamak, atau menggunakan merek dagang seperti kata benda atau kata kerja. Harus merujuk pada nama produk dan menggunakan simbol merek dagang yang benar dengan merek dagang pada saat pertama kali menyebutkannya, atau begitu dirasakan praktis untuk melakukannya, setelahnya, dan sertakan penegasan kepemilikan. Nah, aku mau jelasin yang penegasan kepemilikan nih. Jadi arti penegasan kepemilikan tuh kayak kita membuat merek sendiri dengan ide kita sendiri. Jadi kayak orang tuh tahu merek kita dengan nama yang khas gitu, kayak merek ini yang terkenal dengan ini ya gitu. Jadi kayak harus negesin itu milik kita gitu. Ya, terima kasih presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas, dan terima kasih juga kepada Ibu Arlis, dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.